lagi dengan saya di channel Yutanbu. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan senantiasa berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan video saya sebelumnya tentang skema crossover aktif 2-way. Nah, pada video tersebut saya sudah membuatkan skema ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba merakitnya. Saya merakitnya di atas PCB berlubang seperti ini. Teman-teman lihat di sini sudah saya berikan titik-titik timah. Tujuannya adalah untuk mempermudah ketika nanti kita meletakkan komponen-komponen di atas PCB ini. Untuk komponennya tidak terlalu banyak. Ini saya sudah siapkan. Sini ada beberapa. Yang pertama adalah kapasitor Miller 33N, ada 4. Kemudian resistor 1 kilo ada 4 juga. Ada IC JRC 4558 cukup 1. Kemudian Elco 47 mikrofarad atau 100 mikrofarad juga bisa. Dan kapasitor 104 atau 100N ada 2, dan Zener 12 volt ada 2. Cuma itu saja. Oh ya, nanti ada juga potensiometer ya, cuma nanti itu kita pasangkan setelah jadi ya. Ini potensiometer bisa gunakan yang 100 kilo atau yang 50 kilo. Saya punyanya yang 50 kilo, saya pakai ini saja, ada 2 ya. Oke, nanti pemasangannya seperti ini, dan tentunya kabel-kabel. Oke, saya akan panaskan solder dulu, dan setelah ini saya akan coba rakit. Beginilah hasilnya, hasil penyolderan beberapa part. Ini ada sebagian yang belum, yaitu kabel ke potensiometer, kemudian kabel catu daya. Nah, saya akan dekatkan sebentar dan saya jelaskan di bagian resistor. Nah, pada skema di sini ini adalah 2K2. Ini digunakan jika menggunakan tegangan dari power supply utama yang tergabung ke amplifier, misalnya 18 volt. Kita bisa gunakan 2K2. Kalau tegangannya 45 volt, kita bisa gunakan 4K7. Jadi disesuaikan aja, bisa 2K2, 3K3, 4K7. Nah, pada praktek kali ini saya menggunakan tegangan dari trafo seperti ini 14 volt ya. Ini catu dayanya atau Elco-nya. Karena saya menggunakan hanya 14 volt, maka resistor ini bukan 2K2 tapi cukup 100 ohm sampai 220 ohm saja. Jadi tergantung keperluan ya, tergantung tegangan yang digunakan itu berapa volt. Nah, saya dekatkan, beginilah hasilnya sementara sebelum disambung. Nah, sekarang saya akan siapkan dulu potensiometernya dan akan saya sambungkan satu persatu ya, untuk bagian HPF dan LPF-nya.
Sekarang kita akan pasangkan kabel input dan kabel output. Nah, untuk input LPF ini di bagian sini nih yang resistor 1K, kemudian input HPF ini kapasitor 33N dan ini groundnya. Sedangkan untuk output HPF ini jadi yang tersambung ke resistor 1K dan kaki 67 ya di sini. Kemudian untuk output LPF kaki 12 yang nyambung ke kapasitor ini. Jadi ini ya. Saya akan pasang dulu. Nah, ini semua perkabelan sudah terpasang, baik dari catu daya, kemudian catu daya pada bagian IC, dan input output juga untuk potensiometer. Nah, sekarang saya akan siapkan dulu amplifier dan speakernya, kemudian kita akan cek sound. Baiklah, ini sudah saya rakit. Untuk sumber saya menggunakan HP di sini dan output dari HP masuk ke input dari crossover. Nah, ini masuk ke input, kemudian dari input baru disambungkan ke power amplifier. Untuk power amplifier ini harus memiliki dua potensio karena nanti satunya sebagai high dan satunya sebagai low. Oke, sekarang akan kita coba. Kita akan cek dulu bagian high-nya dulu. Ini high yang sebelah kiri, kemudian ini low-nya yang sebelah kanan. Kita nyalakan dulu HP-nya. Nah, kemudian volumenya kita naikkan. Nah, untuk potensiometer kita bisa lihat di sini. Kalau dia ke kanan, suaranya hanya high saja, frekuensi tinggi saja. Kita putar pelan ke kiri. Nah, maka middle-nya mulai muncul. Kita putar lagi. Mid bassnya mulai muncul. Kita putar lagi, maka bassnya muncul. Jadi kalau ke sebelah kiri ini normal atau flat ya. Kalau ke tengah mid, kalau ke kanan ini high saja. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk bagian low-nya. Untuk bagian low, ini kalau ke kanan kebalikannya. Ini kalau ke kanan ini dia flat. Kita buka. Ini. Kemudian pelan-pelan kita putar ke kiri, maka bassnya akan lebih dalam atau frekuensinya lebih rendah. Maaf, tersentuh jari. Nah, ini tersentuh jari tadi ya. Pelan. Kita putar ke kanan. Akan muncul midnya. Nah, sekarang kita coba gabung ya. Nah, kita gabung, kita paskan nadanya supaya cocok antara mid dan high. Dengarkan menggunakan headset supaya bisa detail untuk bassnya dan treble-nya. Nah, jadi pengaturan untuk frekuensi ini tergantung juga dengan speaker yang digunakan ya. Kalau speakernya mungkin lebih besar dari ini, nanti akan berbeda lagi.
Mungkin itu aja teman-teman ya untuk cek soundnya dan perakitannya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Siapa tahu ada yang ingin merakitnya, saya sudah buatkan tutorialnya. Terima kasih sudah kembali ke channel Yutanbu, menyaksikan video-video di channel Yutanbu. Kita akan ketemu lagi di video yang akan datang.